Pak Parjo diminta untuk menulis sebuah surat oleh Pak Karno yang menyatakan bahwa jika ada apa-apa dengan mereka berdua pas Soekarno-Hatta, maka Pak Hatta adalah penggantinya. Tadi Pak Hatta kemudian ada pasukan, dia nggak setuju gitu kan, masukkan orang lain, Fuad Basharir, Pak Ayam Sondri dan lain-lain. Oh iya, jadi tahun 1945 seminggu setelah kemerdekaan, ceritanya di buku Kesadaran Nasional yang Barjo atau Pak Ahmad Subarjo menulis bahwa pembantunya memanggil Pak Barjo, "Pak, ada tamu ingin ketemu Bapak." Beliau ke depan dan melihat, nggak mengenal kan, kok seperti Pak Iskak Cokro Hadi Suryo, anggota Perhimpunan Indonesia. Terus dia mendekat ke bapak ini, "Loh, kamu kan kenal Aka, kok kamu ada di sini? Kabarnya saya dengar Pak mati." Nah, karena insiden di Birman itu menurut tulisan itu. Karena bicara-bicara, Pak Karno bilang ya kalau seperti alang-alang gitu, yang bergoyang pasti akan mencari akarnya terus, jadi tidak akan mati gitu kan. Tapi memang beliau setahu saya selama itu kan memakai nama lain ya, agar tidak diketahui orang sebagai Tan Malaka. Nah, peristiwa itu jadi sejarah dan Pak Barjo mengetahui bahwa Tan Malaka tidak punya tempat permanen di Jakarta. Itu yang mengeluarkan tempat ini, rumah samping rumah utama, pavilion Lemacik ini akan dua. Jadi ceritanya dari buku itu beliau di pavilion sinilah, yang dulunya gak seperti ini, tapi lebih sederhana ya. Selama 1 minggu beliau menetap di pavilion. Setelah 1 minggu saya kurang tahu, tapi mungkin sehingga itu dia pindah lagi ke Kuitang, yang ke tempat lain saya kurang tahu, saya lupa. Tapi selama 1 minggu itu Pak Tan Malaka ingin bertemu dengan pemimpin waktu itu, Pak Anung, Pak Hatta. Bapak juga khawatir sebenarnya apakah Pak Tan Malaka ingin mempengaruhi pemikiran Lenin atau Marxisme gitu kan. Tapi Pak Barjo sendiri nggak terpengaruh waktu di Belanda. Dia tahu karena kalau di Indonesia itu asasnya self determination, self reliance, semuanya dasar-dasar yang lainnya diambil untuk Sumpah Pemuda juga gitu kan. Semua adalah berdiri pada kaki sendiri. Ya, ini mereka bicara dan timbullah bicara ke testamen politik. Yang malah di buku tersebut Pak Barjo diminta untuk menulis sebuah surat oleh Pak Karno yang menyatakan bahwa jika ada apa-apa dengan mereka berdua pas Soekarno-Hatta, maka Pak Hatta adalah penggantinya. Tadi Pak Hatta kemudian ada pasukan, dia nggak setuju gitu kan, masukkan orang lain, Fuad Basharir, Pak Ayam Sondri dan lain-lain. Setelah itu akhirnya berakhirlah pada revolusi tiba-tiba kan, akhirnya semua nggak jadi. Setelah testamen politik itu tahun 45 November pergantian kabinet, dan tahun 46 untuk Belanda datang lagi ya. Ya, berubahlah sebenarnya ceritanya. Mereka ketemu di Belanda tahun 1920-an. Jadi waktu Pak Barjo di Leiden, beliau keliling diperkenalkan ke orang Indonesia yang sana, termasuk Pak Tan Malaka yang tinggal di Busum. Busum tuh di Amsterdam sebelah kanan gitu, sebelah timur ya. Di situ lah mereka kenal, saling bicara, saling belajar juga sama. Tapi setelah beberapa saat, setahu saya mereka kesubungan gitu kan. Pak Tan Malaka berkenal Pak lain, Pak Barjo ada di Eropa. Nah, akhirnya ketemu lagi ya tahun 45 itu kembali. Pak Tan Malaka bertanya kemana. Rasanya mungkin dibilang pelarian dari mana gitu ya.
Nggak juga, tapi beliau ingin menutup diri sebagai tokoh yang memang sudah diketahui sebagai penulis Nabi Republik. Wujud negara ini sebagai republik adalah konsep yang dia bikin, dan dia dicari-cari karena banyak hal ya. Saya pikir mungkin karena orang berpikir dia juga komunis gitu ya. Dia juga lari dari revolusi dan tidak mau ikut campur, sehingga dia kerja sebagai kerja biasa, misalnya dibayar di Batam sebagai kerja biasa sampai kemerdekaan datang, proklamasi, dia ingin mendekat ke para tokoh untuk ikut juga membantu perjuangan, tapi dengan strategi yang berbeda.